mungkin yaitu menuju ke kesadaran. Yang saya tangkap juga gitu mah, terkadang namanya manusia itu kan fitrahnya itu ya suci dan baik gitu kan mah. Malahan saya juga pernah mendengar bahwa si alam bawah sadar manusia itu ketika menerima omongan atau perintah yang merujuk ke hal yang keburukan, pasti hati kecilnya itu adalah bahwa ini tidak benar, nah seperti itu. Nah cuman kan kita itu selalu tertutupi oleh doktrin dan lain-lain dan dogma gitu kan mah. Seakan-akan itu tuh yang jadi bimbang gitu, ini iya atau enggak, ini iya atau enggak gitu. Satu bukti dulu kan pas perang dunia pertama dan kedua gitu, kan awalnya slogannya itu stop war, stop war. Nah stopnya itu tidak masuk ke dalam alam bawah sadar manusia, lalu datanglah John Lennon yang sudah belajar spiritual gitu, dengan mengganti slogan. Taunya ternyata selesailah perang, tapi John Lennonnya itu dibunuh gitu. Nah itu kan pentingnya spiritual gitu mah. Nah yang saya ingin tanyakan, apa mungkin gitu mah kita itu tanpa ditunjukkan ini larangan, ini, apakah bisa si orang itu tuh merasa sadar gitu untuk ini kurang baik tidak melakukannya tanpa diberitahu sebelumnya gitu mah? Bagaimana? Jangankan kita itu yang mempunyai indera yang lengkap ya, yang artinya bisa mendengar, bisa berbicara, ya, bisa berpikir, dan lain sebagainya. Wong nyatanya orang yang mempunyai cacat jiwa, termasuk bisu, tuli, dan lain sebagainya, tanpa ada orang yang mengatakan bahwa mencuri itu buruk. Tapi apakah orang-orang yang mempunyai cacat dalam inderanya itu, baik bisu, tuli, ataupun buta, juga banyak atau ada orang yang melakukan kesalahan? Contohnya, apakah banyak orang bisu yang maling atau ada orang bisu yang maling? Kan enggak toh? Setuli-tulinya mereka di saat mau menyeberang di jalan, dengan perasaannya dia juga tolah-toleh. Enggak langsung ngawur, nyeruduk juga. Apakah orang itu harus diajari dengan atau perlu dibimbing dengan ajaran-ajaran dari luar dulu? Enggak perlu. Pokoknya intinya begini, selagi kita itu manusia, kita itu punya rasa. Tanpa ajaran itu pun, sebenarnya kita itu sudah tahu bahwa yang merugikan orang lain itu adalah buruk, sesuatu yang bisa menggembirakan orang lain adalah baik. Itu loh. Nah, untuk apa daripada kita tuh melakukan kebaikan kalau kita tuh berharap hadiah itu tadi, lalu kita tuh takut melakukan kejahatan karena kita takut diancam. Untuk apa? Berarti kan kita itu tidak pakai rasa sama sekali. Berarti kan kita melakukan baik ya karena ada hadiah itu tadi. Dikala kita mau melakukan buruk, ini nanti di sini saya lolos, di sini saya nggak kelihatan, nanti besok nanti saya diancam dengan siksaan dan lain sebagainya. Berarti kan tidak ikhlas dan tidak murni perbuatan itu. Jadi perbuatan itu dua-duanya itu karena ganjaran atau pahala itu dan karena siksaan. Jadi cuman sanjungan dan apa yang satu? Ancaman. Karena sanjungan dan cacian itu kita itu mau melakukan hal yang baik dan takut melakukan hal yang buruk. Lah sebenarnya tanpa ada itu pun namanya kita tuh manusia, kita yang mempunyai perasaan, yang mempunyai rasa. Perbuatan kita itu kalau nggak pantas, apakah perlu kita teruskan? Kira-kira. Kan dengan kesadaran lagi, dengan kesadaran kita yang sangat tinggi itu tadi, kita bisa membedakan bahwa inilah yang baik, inilah yang buruk. Kan begitu. Nyatanya begini, San. Orang-orang yang dimuat di media TV, di media sosial, dan lain sebagainya, itu juga orang-orang yang tidak kurang dari pelajaran tentang agama, tentang budi pekerti, tidak
tidak sedikit orang yang hafal dengan peraturan-peraturan di dalam buku tentang semuanya lah, kita nggak mau menyebutkan ya, pokoknya tentang ajaran-ajaran dari agama, yang ini baik, yang ini salah. Tapi nyatanya dengan dia semakin mengetahui itu dan sangat mudahnya untuk meminta maaf dari kesalahannya itu, maka yang tadinya mau maling malah menjadi rampok. Itu loh. Dan kalau dilihat orang-orang yang melakukan kejahatan perampokan yang sangat luar biasa itu bukan orang-orang yang tingkatan kecil atau orang-orang yang tidak berpendidikan. Justru orang yang berpendidikan tinggi, orang-orang yang kelihatannya sudah mengikuti agama, mungkin dari belum lahir sudah mengikuti mungkin. Iya. Sampai dia tertangkap. Terus dilihat lagi dari, ya maaf, nggak melihat langsung, tapi sekarang kan begitu mudahnya untuk melihat perkembangan dunia ini, walaupun lewat HP, lewat YouTube dan lain sebagainya, lewat TikTok, lewat Facebook dan lain sebagainya. Orang yang selama ini dianggap menjadi panutan, orang yang selama ini dianggap orang alim, orang berilmu lah katakan. Tapi dikala dia tidak terpenuhi dengan hasratnya, tidak bisa menang kalau di saat bertanding dan lain sebagainya. Ucapannya itu malah, perasaan saya kok ngalang-ngali tukang beca. Gitu loh. Kita tuh kadang-kadang ngata-ngatain lonte itu orang bujat, orang rusak dan lain sebagainya. Tapi kalau melihat orang-orang seperti itu kok malah ngalang-ngali lonte. Kok malah sifatnya tuh kayak sifat begenggek. Gitu loh. Kalau lonte kan jelas dia hanya menjual harga dirinya demi makan, demi sesuap nasi, demi untuk mencukupi keluarganya. Nah kalau dia keluarganya sudah terpenuhi semuanya, bahkan apa-apa sudah punya, tapi perilakunya dan ucapannya melebihi dari orang-orang yang selama ini kita hina-hina, kita pinggir-pinggirkan, kita anggap orang yang tidak bermoral, kita anggap orang yang tidak mempunyai martabat dan lain sebagainya. Padahal seorang, ya maaf ya, orang yang dibilang nakal, orang yang dibilang lonte, itu kalau rusak kan hanya dirinya sendiri. Hanya pribadi orang itu sendiri yang rusak. Lah kalau orang-orang yang sifatnya seperti begenggek itu, bukan dia sendiri yang rusak, bahkan negara ini loh juga ikut rusak. Bahkan pengikut-pengikutnya yang selama ini sebenarnya ingin mendapatkan pencerahan, sebenarnya kepengen mendapatkan ilmu supaya untuk menuju ke kebenaran, malah ikut-ikutan jadi rusak. Karena melihat apa? Guru saya saja begini. Itu. Jadi kalau saya melakukan ini masih belum seberapa apa yang dilakukan oleh guru saya. Itu. Nah inilah yang sangat mengkhawatirkan. Itu. Makanya saya itu optimis ya. Kalau pesimis kan berarti ya, saya optimis. Ya. Dengan kembalinya ajaran Jawa di Nusantara ini, bukan mudah-mudahan, saya yakin Nusantara ini akan kembali ke kejayaannya pada waktu sebelum ada agama datang ke sini, waktu belum ada penjajah datang ke sini, waktu belum para raja, para petinggi negara ini sebelum otaknya tercuci dan terkontaminasi dengan ajaran-ajaran dari luar. Karena saya sangat merindukan sebenarnya kalau mendengarkan cerita dari leluhur-leluhur kami sendiri, dari bapak, dari mbah kami, diceritakan pada waktu itu. Nah sebenarnya orang Jawa itu tidak seperti apa yang diberitakan atau seperti apa yang diceritakan. Kalau orang Jawa itu waktu itu melarat, orang Jawa itu tertinggal, orang Jawa itu bodoh. Itu memang orang Jawa itu
sebenarnya dari dulu itu sudah nggak diberi kesempatan untuk pandai, untuk jaya, untuk pintar, itu nggak diberi kesempatan. Karena penjajahan, coba bayangkan, yang tertulis saja bahwa Indonesia itu terjajah oleh Belanda 350 tahun. Coba. Kalau memang negara itu dijajah Belanda 350 tahun, kenapa kok sedikit raja-raja itu yang terbunuh oleh Belanda? Coba. Kenapa para petinggi-petinggi negara itu kok jarang yang dibunuh oleh penjajah Belanda itu? Kok kelanggengan kerajaan juga masih utuh, kelanggengan pemimpin-pemimpin negara itu juga utuh. Ini kalau nggak ada kong kali kong, kalau nggak udah saling main untung, nggak mungkin. Nah, yang jadi korban itu rakyat. Gitu loh. Makanya setiap ada orang Jawa itu yang agak pinter sedikit, yang agak tahu tentang pengetahuan sedikit, mesti langsung ditumpas, dihancurkan. Lah orang yang tidak berpendidikan sama sekali, waktu penjajahan, makan saja, makan makanan yang bergizi, didogma oleh penjajah itu bahwa ini adalah makanan yang melemahkan. Ini adalah makanan yang membuat kita itu malah semakin tolol. Padahal makanan-makanan yang didogmakan itu adalah makanan yang mengandung gizi banyak. Contohnya, orang Jawa itu baru akhir-akhir ini tahu bahwa terong itu mengandung zat besi yang sangat tinggi. Ya. Dan khasiat yang sangat luar biasa di dalam tubuh. Saya waktu kecil itu kalau mendengar orang itu masak nyayur terong, itu sudah ada, pasti ada orang yang ngatain bahwa jangan makan itu, karena nanti akan terjadi lemes dan lain sebagainya. Ya. Terus masih banyak lagi makanan-makanan atau buah-buahan yang sebenarnya mengandung gizi tinggi, yang sebenarnya mengandung vitamin yang sangat dibutuhkan oleh tubuh, itu yang oleh penjajah itu kita itu dilemahkan cara kita berpikir, sehingga kita itu menganut apa yang disarankan oleh penjajah itu. Bahkan waktu kecil saya, perkiraan waktu itu tahun 72-an kalau nggak salah ya, itu saya masih ingat ya, karena 72 itu sebenarnya sudah merdeka sebenarnya, namun ajaran penjajah atau penjajah yang masih menyelinap itu masih banyak di Nusantara ini. Sehingga untuk bantuan orang-orang kecil, karena waktu itu mencari makan juga sulit, ya, karena tanah yang waktu itu dibiarkan sehingga menjadi tanah gersang, karena dengan gencarnya penjajahan yang sangat luar biasa itu, sehingga tanah Jawa ini hilang kesuburannya, sehingga ditanami apapun sulit. Ya, sehingga makanan padi, jagung dan lain sebagainya kalau ditanam juga tidak subur karena nggak ada pupuk. Dan otaknya karena para petani juga sudah dilemahkan. Ya, itu ada bantuan namanya beras bulgur. Ya, beras bulgur itu warnanya itu merah. Tapi kalau sekarang itu menyerupai makanan ayam yang namanya apa? Konsentrat itu loh. Nah, itu. Dan waktu dimakan di mulut memang rasanya ya kalau orang lapar enak, Sal. Tapi kalau orang yang sudah masih punya makanan lainnya beras, itu juga nggak enak banget. Tapi terpaksa. Mau tidak mau, karena saking tidak bisa nahan sakit perut lapar itu tadi. Mau tidak mau namanya beras bulgur itu juga dimakan. Tapi efek setelah makan beras bulgur apa yang terjadi? Mencret, lemes, kita kekurangan zat gizi, sehingga banyak yang kena busung lapar, yang mudah terserang penyakit, baik cacar, penyakit kulit, demam berdarah, dan lain sebagainya. Nah itulah buktinya, bahwa sebenarnya 350 tahun kita dijajah memakai alat yang serba canggih, meriam, bom, senjata, dan lain sebagainya. Kita tuh nggak mempan, nggak bisa dikalahkan. Maka akhirnya penjajahan melalui keyakinan itulah
Ideologi itu ya. Ya, ideologi itulah yang sangat jitu. Nah, setelah dilemahkan oleh penjajah itu sampai sekarang, Sal, efeknya luar biasa. Jadi kita tuh kelihatannya merdeka, kita tuh kelihatannya bebas dari penjajahan. Tapi otak kita yang masih diacak-acak itu loh. Yang tidak terasa sama sekali. Walaupun mengatasnamakan untuk mengusir penjajah itu dengan bantuan para ulama, para kiai dan lain sebagainya. Oke, iya memang. Tapi masalahnya bukan dia itu berjuang demi kemerdekaan ini, tapi dia berjuang karena dia takut juga dibunuh. Sebenarnya. Namanya orang takut dibunuh, mau nggak mau ya harus angkat senjata. Itu. Makanya kalau sampai sekarang itu yang diperlihatkan orang-orang yang seperti itu. Lah, rakyat kita, bangsa kita yang ratusan juta yang mati terbunuh. Orang-orang yang tidak mempunyai nama. Pernah dikenang jasanya? Kan tidak pernah. Mungkin orang-orang yang kita kenang, yang katanya begini dan begitu itu, mungkin dia juga nggak berani di depan. Mungkin dia di belakang layar, hanya sebagai komando. Dan yang di depan, orang yang tertembak dahulu, orang yang terbunuh pertama, pernah diangkat? Kan nggak mungkin. Nah, maka dari situ, marilah kita itu sadar. Sebenarnya, mengapa kok ajaran kita, ajaran Jawa itu, sampai sekarang itu terpendam, bahkan mau bangkit itu sulit. Ya karena saking liciknya dan saking pinternya para penjajah terdahulu, dengan menggunakan senjata, menggunakan bom, menggunakan meriam, tidak mampu untuk mengalahkan orang Nusantara ini, maka dia kalau bahasa Jawanya itu apa ya, meminjamlah, bukan bahasa Jawa ya, meminjam orang lain yang dianggap di situ bisa memengkarui, dan bagaimana supaya otak orang-orang Jawa itu bisa lemah dan orang-orang Jawa itu tidak yakin dengan kepercayaannya sendiri, orang-orang Jawa itu supaya kehilangan jati diri, ya, dan bagaimana caranya orang-orang Jawa itu bisa putus mata rantai hubungan antara mereka dengan para leluhurnya, maka didatangkanlah orang-orang yang membawa ajaran ke sini, ya, karena langit itu sulit untuk dijangkau, maka memakailah bahasa-bahasa langit, memakailah ajaran-ajaran langit, sehingga orang sini tanpa dibunuh pun sudah mati. Nah, gitu.